Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ansar rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, dan insya Allah kita akan membahas tentang istinja. Baiklah, istinja merupakan suatu kegiatan bersuci ketika seseorang tersebut selesai dari buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi hukumnya adalah wajib. Dengan apa saja seseorang itu dapat bersuci dari sesuatu yang keluar dari dua belah jalan tersebut, baik muka maupun belakang. Ketika kita buang air besar ataupun buang air kecil, maka seseorang bersucinya dapat dengan air, ya, dengan air. Kemudian juga dengan batu pun boleh, atau fi ma'nahu min kulli jamidin, setiap yang keras, ya, yang padat, tahirin suci, qali'in dan juga kasat, ghair muhtaram. Jadi ghair muhtaram, tidak dihormati. Yang pertama, kalau misalnya selain daripada batu boleh, ataupun tidak air, ataupun bukan daripada air pun boleh. Akan tetapi syaratnya pertama adalah jamid, keras ataupun padat, kemudian tahir, suci, kemudian qali', kesat benda tersebut, kemudian tidak dihormati. Misalnya apa? Seperti tisu, ya. Tisu diperbolehkan untuk kita beristinja. Walakin al-afdalu ayustanjiya awalan bil ahjar thumma yatbi'uha thaniyan bil ma'i. Tapi yang paling afdal itu merupakan bersuci dengan air, kemudian bersuci dengan batu dulu, ya, dengan batu, kemudian diikutkan, ataupun setelahnya dia bersuci dengan air. Nah, itu yang paling afdal. Pakai yang padat dulu, kemudian pakai yang cair. Nah, itu yang afdal. Wa yajuzu ay yaqtasira al-mustanji 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yamqa bihinna mahal. Dan diperbolehkan dia hanya memilih daripada salah satunya, boleh. Kalau mau milih, misalnya mau pakai batu aja, atau pakai tisu aja, atau mau pakai air aja. Tapi kata beliau, untuk ketika kita memakai batu itu syaratnya adalah 3 kali, 3 batu, ya, 3 batu, pokoknya 3 kali. Mau pakai 3 batu ataupun 1 batu, tapi berbeda dari sisa-sisinya. Misalnya yang di ujung sini, di sini, dan di sini yang bersih, ya. Misalnya ini batu ya, batu. Misalnya ini batu di sini, sama di sininya yang berbeda sisi, tapi 3 kali. Nah, itu harus seperti itu kalau pakai batu atau benda padat lainnya. Kemudian kalau kita juga mau pakai batu, syaratnya adalah alla yajifal kharijun najis, bahwa belum kering, najis tersebut belum kering daripada ketika keluar tersebut belum kering, artinya belum sempat kering, masih basah. Nah, itu masih diperbolehkan untuk memakai batu. Tapi kalau sudah kering, maka diwajibkan memakai air. Wala yang takil, kemudian benda tersebut ataupun najis tersebut belum berpindah tempat dari tempat keluarnya. Jadi kalau misalnya mau pakai batu atau benda yang padat lainnya, maka tidak diperkenankan memakai itu kalau najisnya sudah kering atau sudah berpindah dari tempat keluarnya. Ataupun tidak diperkenankan juga apabila sudah bercampur dengan najis yang lain.
Jadi kalau misalnya pakai batu ataupun pakai sesuatu yang padat lainnya, maka ada beberapa syarat tadi ya. Pertama yang jelas 3 kali, dia harus pakai 3 kali. Kemudian ketika buang air itu ada adab-adabnya. Yang pertama adalah wajtanibu istiqbal al-qiblah, jauhi untuk menghadap kiblat. Jadi ketika kita buang air ataupun menunaikan hajat, maka jangan sampai kita menghadap kiblat. Wastidbaroha, dan juga jangan sampai kita membelakanginya. Tapi ini fis sahra, di lapangan yang luas. Kalau di rumah kalian misalnya di tempat WC itu tidak masalah karena itu ditempatkan berdinding. Nah, itu tidak masalah. Di sini kita membahas tentang suatu perkara yang di luar dari tempat yang dikhususkan untuk buang air. Kalau di WC tidak masalah. Kemudian wajtanibu al-baul fil ma'ir rakidi, dan jauhi, kata beliau, kita buang air di buang di sini kencing ya, dan juga buang air besar fil ma'ir rakidi, di air yang tenang. Nah, jadi kita tidak dibenarkan ataupun sunnah, kata beliau, jangan sampai untuk buang air di air yang tenang. Adapun air ammal jari fayukrahu fil qalil minhu dunal katsir. Adapun ketika kita buang air kecil walaupun tempatnya mengalir tapi airnya sedikit, maka itu dimakruhkan. Tapi tidak dilarang secara keras ya. Tapi kata beliau walakin al-ula ijtinabu, tapi yang paling afdal ataupun yang lebih bagus itu kita hindari daripada kencing di tempat yang mengalir namun sedikit airnya, apalagi di tempat yang tenang. Kemudian wajtanibu aidan al-baul ghaid tahta syajarah al-muthmirah. Kemudian jangan sampai, kata beliau, kita buang air itu di bawah pohon yang berbuah. Kemudian wajtanibu fit tariq al-masluki linnas. Jangan sampai juga kita buang air di jalanan yang dilalui oleh manusia ataupun oleh orang-orang. Nah, nanti akan mengganggu orang lain dan akan menimbulkan laknat. Nanti mungkin ada yang bilang, siapa yang buang air di sini? Dasar orang tidak berpendidikan, atau dasar orang yang terlaknat, atau pakai bahasa-bahasa yang kasar lainnya, karena ada orang yang buang air di situ. Karena itu kan tempat umum, jalan umum, maka dilarang kita buang air di sana. Kemudian jangan juga kita membuang hajat, maksudnya itu di mana? Di tempat kenaungan ataupun di tempat berteduhnya orang-orang, baik itu ketika musim panas ataupun tempat musim dingin, yang mana di sana ada cahaya untuk orang berhangat. Artinya tempat yang untuk orang berteduh lah, untuk orang berteduh ataupun orang berkumpul di situ. Maka jangan sampai kita buang air di sana. Kemudian at-takbi, jangan sampai kita juga buang air di lubang. Suatu lubang yang ada di tanah, ada lubang misalnya seperti ini, mungkin itu rumah jin atau rumah daripada binatang lain, maka kita tidak diperkenankan untuk kencing di sana. Wala yatakallam, dan juga jangan berbicara ketika kita buang air, jangan berbicara. Nah, ini termasuk daripada adab-adab yang mestinya kita perhatikan ketika buang air. Kemudian diantaranya adalah memakai alas kaki.
menutup kepala. Nah, itu sebagian daripada adab-adab seseorang yang masuk ke dalam WC. Kemudian dia juga memulai masuknya dengan kaki kiri, keluarnya dengan kaki kanan. Inilah yang mungkin harus kita perhatikan ketika bersuci dan juga ketika masuk tempat untuk bersuci itu tadi. Ya, para santri sekalian, mungkin ini dulu yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.